Halo, perkenalkan nama saya Bonifasius Bonido Purba, salah satu mahasiswa psikologi kelas 22D dengan NIM 22010664298 yang kali ini akan melakukan sesi konseling dengan salah satu siswi SMA di Surabaya. Adik, jurusan apa di SMA? Saya jurusan IPA. Oh, jurusan IPA. Kelas berapa? Sekarang kelas 12, Pak. Kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Berarti lagi ini ya, lagi sibuk-sibuknya belajar itu buat TKA ya? Iya. TKA tuh udah lewat ya TKA tuh ya? Iya. Oh, ini sibuk belajar buat ujian-ujian gitu ya, Iya, ujian sekolah, terus ujian masuk PTN. Oh, mau nyoba masuk PTN? Iya. Insya Allah. Belajar berarti emang nggak nyoba SNBP tak yang eligible ya gitu? Kebetulan saya nggak masuk eligible, Kak. Oh, nggak masuk eligible, jadinya mau nyoba yang SNBT yang jalur tes itu ya? Iya, yang jalur tes. Jadi belajar fokusnya untuk pertama yang ujian sekolah itu, sama yang untuk SNBT. Iya. Oh, oke. Jadi emang kesibukannya apa gitu? Selain sekolah kan, biasanya sekolah kan dari pagi sampai sore itu kan? Iya. Iya. Apa tuh? Kesibukan saya ngebantuin orang tua juga. Bantuin orang tua apa itu? Kebetulan orang tua saya punya usaha kayak warung Madura gitu. Oh. Jadi saya kayak gantian gitu. Gantian. Jaga toko. Jaga toko. Tapi masih ada waktu buat belajar kan? Masih kalau malam. Oh, kalau malam biasanya pakai buat belajar. Terus masih suka main nggak? Main sama temen ngopi gitu? Iya, kadang sih, Kak. Tapi kebanyakan mainnya apa belajarnya nih? Kebanyakan mainnya. Kebanyakan mainnya. Terus kamu mungkin kayak apa ya, ikut les-les gitu mungkin? Atau apa sekarang tuh apa ya, GO biasanya ya? GO atau inten gitu? Kalau les enggak sih, Kak. Oh enggak, jadi belajar mandiri aja gitu di rumah ya? Di rumah aja. Tapi emang orang tua emang nggak apa ya, nggak mau nyoba masukin atau kamunya yang nggak mau gitu mungkin? Sebenarnya udah ditawarin sama orang tua saya, tapi kayak sayangnya yang belajar sendiri aja deh, Bu, gitu. Kenapa emang kalau boleh tahu? Ini ya saya ngerasanya udah cukup. Belajar sendiri itu udah cukup. Kamu mungkin nggak mau ngebebanin orang tua kali ya? Iya. Soalnya kan kayak gitu kan lumayan ya. Kalau nggak salah berapa itu ya? Sampai jutaan ya kalau nggak salah ya? Kalau temen aku sih segituan sih, Kak. Terus kayak belajar malam-malam tadi ya kan kamu bilang ya? Tapi itu rutin nggak belajarnya itu? Ya kadang kalau misal ya gak ada yang jaga toko, saya yang jaga. Kalau toko ada yang jaga ya saya belajar. Oh, bener belajar? Ya ada main TikToknya. Ada main TikToknya ya, scroll TikTok gitu ya? Oh. Tapi kayak ada jam pastinya gitu nggak sih, kayak misalkan nih dalam satu hari kamu belajarnya itu kamu tentuin di jam 4 sampai jam 6 sore semisal gitu, ada nggak kayak gitu? Enggak sih, semutnya aja. Semutnya aja. Oh. Tapi menurut kamu dengan belajarnya kamu kayak gitu bakal efektif nggak nanti, kayak misalkan buat kamu belajar untuk ujian gitu, menurut kamu efektif nggak dan bisa nggak, efisien nggak? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Iya. Soalnya masih banyak main handphonenya. Terus kamu pengen kayak merubah gitu nggak? Merubah kayak semisal di jadwalin gitu belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu, ada niatan buat kayak gitu nggak? Pengennya gitu sih, Kak. Cuma kayak susah banget buat ngelawan rasa males. Terus handphone itu terutama scroll TikTok. Scroll TikTok kayak gitu. Emang
seberapa pengaruh sih scroll TikTok tuh? Maksudnya emang kamu screen time-nya tuh per hari tuh bisa berapa lama? Kalau misalkan atau TikTok atau Instagram atau reels di YouTube misalkan gitu, YouTube Short gitu mungkin? Iya, bisa 12 jaman lama deh. Berapa? Iya, 12 jam lama. Lama banget ya dia ya? Iya. Oh 12 jam. Setengah hari lah kak. Oh. Bisanya kan tidur, bantu-bantu. Tapi orang tua. emang kalau boleh tahu orang tua nggak marah sampai 12 jam kayak gitu? Ya kan nggak selalu main handphone di depan orang tua kak saya. Oh. Kadang iya di sih, kamar, iya sih, terus bener orang sih, tua di bener. toko, Oke. saya di kamar gitu. Terus kira-kira nih dari yang sejauh yang udah kamu laluin selama kamu belajar gitu, ada nggak sih kayak kendala-kendala yang kamu rasain gitu? Ya mungkin rasa malas itu. Rasa males. Heeh. Menurut kamu rasa males kamu itu penyebab utamanya itu apa? Kalau boleh tahu. Karena pertama saya nggak masuk ke dalam siswa eligible itu, terus Oh, iya. Boleh lanjut. terus kayak setiap ujian tuh nilai aku selalu di bawah KKM, padahal aku udah berusaha buat belajar Oke. malamnya sebelum ujian itu. Terus banyak kak tugas-tugas yang saya masih kayak kurang nilainya, nggak mencukupi di atas KKM. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Kamu nggak mas- masuk eligible. Padahal Jadi eligible itu kan akumulasi dari semua semester gitu ya. semua nilai aku dari awal SMA gitu. Oke, terus tadi yang kedua, kamu nggak KKM itu nilai KKM-nya banyak yang di bawah KKM. Terus yang ketiga tadi Nilai ujian. nilai ujiannya Tugas. banyak yang jadi itu menurunkan apa ya, kayak semangat kamu gitu ya, Iya, kayak aku ngerasa kayak percuma gitu loh kak. rasa percuma belajar. Iya. Oke. Tapi orang tua kamu tahu kamu tuh kayak, sorry ya, maksudnya kayak kamu nggak masuk eligible, kamu banyak yang remet, nilai-nilai kamu kurang memuaskan tadi, orang tua kamu tahu gak? Kalau remet tuh nggak tahu mereka, tapi kalau yang eligible tuh mereka sempat nanyain. Kamu sempat tanyain gitu gimana gitu ya, masuk atau enggak gitu. Terus akhirnya kamu Terus aku bilang terus nggak terang. masuk. Terus kalau dari respon orang tuanya sendiri gimana? Terus ya udah disuruh tetap belajar aja buat tes nanti masuk PTN-nya. Oh, tetap memberi semangat ya kalau Iya. dari orang tua ya. Nah, terus mereka juga kayak lebih ngurangin aku buat jaga toko. Oh gitu, Nah, jadi disuruh lebih fokus belajar aja oke, sekarang. jadi kamu sekarang lebih difokusin buat belajar, waktu buat bantu-bantu jaga tokonya tuh lebih dikurangin Iya. gitu ya, biar kamu tuh lebih semangat belajar gitu ya. Iya. Bagus, suportif berarti ya orang tua kamu. Terus menurut kamu HP kamu tuh ini enggak kayak perlu dikurangin nggak dari yang 12 jam itu tadi? Harusnya sih iya sih kak. Kenapa? Kalau saya boleh tahu dari pandangan kamu, kenapa kamu harus mengurangi itu? Karena ya aku udah kelas 12, terus Oke. udah waktunya fokus buat belajar. Cuma ya itu tadi berat banget buat ngelawan rasa males, terus ninggalin HP tuh kayak susah banget gitu loh kak. Tapi sebenarnya kamu pengen ngerubah itu, tapi kamu mungkin kesulitan. Iya kesulitan juga, terus ada rasa percuma juga tadi. Kayak aku udah putus asa duluan. Oke. Rasa putus asa itu ya berarti ya. Ada rasa cemas juga sih, kayak Cemas. aduh gimana ya nanti gitu. Tapi kadang kamu juga suka ini nggak? Mungkin maaf ya, kayak ngebandingin apa hasil kamu dengan hasil orang lain gitu, Iya misalkan. pasti sih kak, pernah. Pasti kayak gitu ya. Heeh. Kayak contohnya misalkan, kalau boleh tahu gimana? Misalkan Ya kayak teman aku nih, kadang ada yang nggak belajar,
tapi kayak malamnya nggak belajar, tapi dia lolos eligible. Terus mau ujian tuh mereka nggak ada persiapan apa-apa, tapi ternyata mereka nggak remet gitu. Oke. Dibandingin sama aku yang malamnya belajar, ternyata ya sama aja hasilnya gitu. Intinya tadi kamu bilang kalau kamu tuh cukup ngebanding-bandingin juga sama teman-teman kamu yang sekiranya punya nilai yang lebih bagus daripada kamu, terus juga yang masuk eligible seperti itu ya. Iya, bisa dibilang gitu juga. Jadi kesimpulannya kamu tuh sekarang sedang merasa takut gagal. Iya. Takut gagal sehingga menyebabkan kamu menjadi malas, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir gitu kan. Iya. Terus kamu juga karena merasa seperti itu, kamu justru malah menghindari belajar. Benar. Apa mungkin juga sebenarnya kamu tuh scroll TikTok sampai yang kamu bilang 12 jam tadi itu Iya. justru malah sebenarnya buat hindarin belajar mungkin. Iya. Karena jujur saya kaget sih pas denger 12 jam itu, tapi nggak apa-apa, mungkin ya itu kan cara kamu mungkin menghilangi stres kamu itu kan. Iya. Tapi justru kamu mau ada niat buat berubah kan? Ada. Ada mau niat mau berubah. Mungkin dengan cara aku pelan-pelan buat mengurangi main handphone. Karena kalau menurut saya, dari pikiran kamu yang mikir bahwa aku pasti gagal, itu justru ngerusak semangat kamu dan niat kamu sih. Ya. Kayak coba sekarang kamu pikirin, kamu kan sekarang justru malah ngindarin belajar, Iya. males belajar. Sementara ketika kamu kemarin sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, sudah belajar, tapi memang mungkin hasilnya tidak memuaskan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, jadi kamu tidak bisa mendapatkan itu. Bagaimana jika justru malah kamu gak melakukan apapun, gak melakukan usaha apapun? Apakah menurut kamu itu bisa kemungkinan untuk berhasilnya juga menjadi lebih tinggi? Enggak juga kan? Justru malah kemungkinan untuk gagalnya Makin besar. makin besar. Nah, itu dia. Oke, sekarang saya mau coba uji pikiran kamu. Kamu kan tadi mikir kan, aku pasti gagal gitu Iya. kan. Sekarang buktinya apa yang mendukung pikiran kamu tuh aku pasti gagal gitu? Ya kayak aku pas ada ujian aku tetap remet. Nilai aku di bawah KKN, selalu di bawah KKN, selalu remet. Oke, sekarang saya minta kamu pikirin bukti apa yang sebaliknya. Misalkan kayak sebaliknya tuh bukti kalau kamu tuh bisa gitu, berhasil gitu. Ya ini ada beberapa mata pelajaran yang aku ada nggak remet sih sebenarnya. Gak remet, Nggak remet. nilainya di atas. Ya tapi kebanyakan mata pelajaran itu aku dari 7 mata pelajaran yang nggak remet itu cuma 2. Sisanya tuh remet semua. Tapi ada kan yang gak remet kan? Ada. Berhasil kan? Iya. Nah, itu dia. Mungkin dari sini menurut pribadi saya
mungkin kamu harus mengganti pikiran kamu, maksudnya pola pikir kamu gitu, yang sebelumnya kamu merasa kalau aku takut gagal, aku pasti gagal, jadinya aku nggak mau belajar, malas belajar, itu menjadi ke pikiran yang lebih realistis, Ya, yang positif gitu yang ya. positif. Semisal nih, kamu sebelum belajar kamu tuh mikir kalau kamu tuh pasti gagal, itu kan pasti kayak ngebuat kamu tuh jadi apa ya, kayak kehilangan niat, kehilangan Nggak ada apa, motivasi. kehilangan motivasi. Tapi kalau sebaliknya, kalau kamu merasa kamu bakal berhasil, kamu tuh semakin semangat gitu loh ngelakuin sesuatu gitu, kayak misalkan buat belajar gitu. Kayak kamu mikirnya kayak, aku belajar biar aku tuh nanti bisa berhasil kuliah misalkan di mana tadi, di UNER atau di UNESA, jurusan keperawatan yang aku pengen gitu. Kan kalau misalkan kamu ada pola pikir itu, kamu jadi bisa semakin semangat dan termotivasi kan. Iya. Terus juga mungkin kamu harus coba mulai belajar pelan-pelan gitu, sedikit demi sedikit. Kayak semisal nih, kalau misalkan kamu lagi malas, kamu coba deh belajar dulu 2 menit misalkan gitu, mulai dari 2 menit. Terus lama-lama itu juga pasti kayak bakal, tanpa kamu sadari, kamu nyaman, kamu bisa lebih dari 2 menit gitu, kamu bisa sampai setengah jam, 1 jam gitu. Tapi ya tetap harus ada istirahatnya dulu gitu kan, nggak perlu diforsir sampai yang 5 jam, 4 jam, pelan-pelan gitu kan. Kamu adaptasi lagi dari yang sebelumnya jarang belajar, malas belajar, nggak pernah belajar sama sekali, lebih banyak nonton TikTok, scroll TikTok gitu. Mungkin kamu bisa belajar mulai dari yang tadi saya bilang itu, yang mulai dari 2 menit terus sampai 1 jam. Terus kamu mungkin bantu orang tua kamu di warung buat apa ya, buat refreshing otak gitu istilahnya gitu kan. Nah, sebenarnya dari langkah-langkah kecil seperti itu tuh nanti bisa berpengaruh besar ke apa ya, ke hidup kamu. Mulai dari belajar yang kecil itu nanti pasti kamu kayak jadi pengen belajar terus gitu loh. Kayak semakin kamu konsisten melakukan belajar itu, misalkan kamu konsisten dalam 1 hari belajar 1 jam, tapi ada tuh di suatu saat kamu belum belajar sama sekali karena kamu scroll TikTok, tapi kamu di dalam hati itu pasti kayak ada perasaan kayak ngeganjel, oh iya aku belum belajar selama 1 jam ya gitu. Nanti lama-kelamaan pasti kamu bakal ngerasa kayak gitu karena kamu udah kebiasaan belajar. Iya, iya. Itu. Nah, dari situ kebiasaan kamu nanti pasti bakal berubah. Gitu. Jadi saran saya ya itu, coba yang pertama, coba ubah pola pikir. Kamu pikir kalau misalkan kamu pasti bakal berhasil, kamu nggak gagal. Kalaupun nanti misalkan gagal lagi, kamu harus coba lagi, berjuang lagi. Mungkin hasilnya yang dikasih Tuhan tuh mungkin emang yang lain gitu loh, nggak sesuai sama yang kamu pengen. Tapi tetap kamu harus berjuang, tetap semangat, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus coba mulai bangun kebiasaan yang tadi saya bilang, belajar mulai dari 2 menit, 3 menit sampai 1 jam tadi. Awal-awal mungkin meningkat 2 jam, 3 jam, Kebiasaan. lama-lama kebiasaan. Terus mungkin screen time-nya dikurangin kan, tadi kan kamu bilang tadi 12 jam, mungkin lebih dikurangin lagi. Mungkin bisa diganti waktu buat istirahatnya dengan membantu orang tua tadi, jaga toko segala macam seperti itu. Jadi saya rasa kira-kira seperti itu.
apa yang sekiranya bisa kamu lakukan untuk bisa merubah sedikit demi sedikit rasa malas dan rasa takut kamu terkait apa ya, terkait kegagalan, apa yang kamu takutkan nanti ke depannya, ya kira-kira seperti itu. Ya tadi perlahan-perlahan mulai dari tahap 5 menit, 10 menit, 15 menit, Nanti setengah jadi jam. kebiasaan Nanti gitu jadi ya. kebiasaan. Karena kan emang prosesnya kan semuanya kan butuh proses ya. Iya. Semuanya butuh proses. Artinya nggak ada yang instan. Kamu tidak mungkin bisa, tapi ada kesulitannya. Kalau misalkan kamu mau yang instan gitu, misalkan kayak kamu mau tiba-tiba 1 jam, tiba-tiba 2 jam gitu. Lebih baik ya bertahap aja prosesnya, kamu nikmatin prosesnya. Ya betul, lama-lama nanti kamu pasti bakal kebawa sendiri, kamu lebih konsisten, kamu bisa lebih semangat belajar, semakin apa ya, rasa malasnya menjadi berkurang gitu. Ya asalkan itu tadi yang saya bilang, mungkin harus ada niat, kemauan, dan harus sadar gitu kalau misalkan kamu tuh harus melakukan itu. Dan kayak merubah pikiran kalau aku ini pasti bisa kok, aku bisa kok, aku nggak gagal. Betul, mindsetnya gitu istilahnya yang harus diubah. Tapi jujur saya salut sama kamu, maksudnya kan udah kelas 12 gitu ya, tapi kamu walaupun ada rasa malasnya dikit tadi kamu bilang apa, scrolling TikTok sampai 12 jam itu, tapi kamu sadar gitu sama apa yang kamu lakukan, tapi kamu masih mau berubah. Iya. Gitu, mau berubah untuk bisa mempersiapkan masa depan kamu gitu kan. Iya. Ditambah kamu juga apa, ngebantuin orang tua kamu kan, itu saya juga salut sih, maksudnya bisa ngebagi waktu gitu loh. Kayak ya kadang belajar, terus kadang bantu orang tua juga, tapi ya itu tadi mungkin belajarnya harus lebih banyak lagi, Ya. lebih semangat lagi. Iya. Karena kan ada cita-cita yang harus dikejar gitu kan istilahnya kan. Iya. Masuk Unesa atau masuk UNER gitu kan. Tapi saya yakin kok kamu bisa. Kalau Amin. bener, kalau semisal kamu sungguh-sungguh, kamu niat, kamu mau, kamu belajar dengan sungguh-sungguh, konsisten, saya yakin sekali kan kamu bisa masuk. Amin. Amin. Jadi ya kamu juga apa ya, jangan lupa banyakin doanya juga. Maksudnya ya usahakan apa ya, usahakan harus dibarengin dengan doa gitu kan. Iya. Sama doa juga harus dibarengin sama usaha gitu. Nggak bisa harus berjalan beriringan lah gitu istilahnya gitu ya. Iya. Ya segitu aja sih. Intinya semangat terus, Iya. Makasih Kak. biar ngejar mimpi gitu. Oke, maaf sebelum penutup nih, mungkin kamu bisa, saya mau tahu kamu bisa nggak apa, mengulang apa pesan yang saya sarankan tadi, coba. Pelan-pelan ngerubah diri buat kayak belajar sedikit demi sedikit, 5 Ya. menit, 10 menit, Oke. terus 15 menit. Nanti tuh kayak lama-lama pasti kebiasaan dan ngerasa kalau misal aku ninggalin hal itu tuh kayak ini aku waktunya belajar nih gitu. Terus mengurangin main TikTok, scroll TikTok yang dari 12 jam main handphone dirubah jadi mungkin pelan-pelan kayak dikurangin 8 jam, terus cuma 5 jam dalam sehari gitu. Terus nyari kesibukan kayak bantuin orang tua jaga toko, terus ya ngerubah diri lah buat biar gak malas-malasan lagi dan merubah mindset kalau aku nih pasti bisa kok gitu, aku pasti bisa, aku pasti jadi orang sukses, aku gak bakal gagal gitu. Dan menghilangkan pikiran kalau aku tuh pasti gagal. Dan sama ini lagi Kak, gak perlu lihat proses orang lain dan Ya, ngebandingin diri jangan sama ngebandingin. orang lain Coba usaha semaksimalnya, ya. dan ya itu kalau terkait hasil ya semoga diberikan
jalan sama Tuhan lah gitu ya. Amin. Nanti kamu udah usaha semaksimalnya, Amin. urusan hasil itu biar Tuhan yang menentukan. Amin. Tapi saya yakin kamu pasti bakal berhasil. Amin. Makasih ya kak. Semangat terus ya. Ya. Kakaknya juga Ujian-ujiannya semangat sama ya. SNBT nanti kan. Iya. Semoga nanti masuk UNER, kalau nggak UNESA. Amin. Kalau masuk UNESA nanti jadi ada tingkat saya nanti. Iya. Ya udah segitu aja. Makasih ya udah nyempetin waktunya Iya, buat Kak, sama-sama. mau konseling sama saya. Makasih juga udah dibantuin. Semangat terus ya. Iya, kakaknya juga semangat ya. Oke. Makasih.